Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6989 sampai bab 6990. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6989. Mendengar Song Ruyu mengatakan bahwa ada racun aneh di tubuhnya, Ye Chen segera menggunakan auranya untuk melakukan pemeriksaan, dan seperti yang diduga, aura di tubuhnya secara umum sama dengan racun aneh di tubuh Ting Yuan Boyun Ruge. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Yu Fei Yan bahkan belum bertemu denganmu, dan racun sudah dimasukkan ke dalam tubuhmu, itu benar-benar gayanya. Setelah berkata demikian, Ye Chen menambahkan, "Racunmu ini sama dengan racun di tubuh keempat Pangeran Agung, aku mungkin tidak dapat memecahkannya untuk saat ini. Tetapi kupikir aku harus dapat menemukan cara untuk melarutkannya sebelum batas waktu." Song Ruyu mengerutkan kening dan bertanya, "Empat Pangeran Agung juga memiliki racun semacam ini di tubuh mereka?" Ye Chen mengangguk. Jika empat bangsawan agung itu tidak hanya memiliki racun yang sama di tubuh mereka, mereka juga memiliki bom waktu. Jika Wu Feiyan benar-benar membawamu untuk mengolahmu, maka kamu seharusnya berakhir seperti mereka. Dengan itu, Ye Chen memberitahunya tentang istana pil lumpur di tubuh Paman Changsheng. Song Ruyu tercengang dengan apa yang didengarnya dan bertanya kepadanya dengan tidak percaya, Tuan Muda? Tuan Muda, dia benar-benar meletakkan susunan penghancur diri di istana pil lumpur milik empat bangsawan agung?" Ye Chen bertanya balik, "Ya apakah menurutmu aku harus berbohong padamu?" Song Ruyu mengangguk, dan dalam hatinya, dia sudah percaya apa yang dikatakan Ye Chen. Lagi pula, Ye Chen pernah menyinggung masalah istana pil lumpur saat dia menyerang dirinya sendiri di awal, dan saat itu, dia belum memahaminya, tetapi sekarang, tampaknya itu pasti benar. Terlebih lagi, masalah istana pil lumpur, meskipun dia sendiri tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, hal itu terasa sangat sesuai dengan gaya perilaku masyarakat penghancur Qing. Masyarakat penghancur Qing selalu seperti ini, memeras sisa-sisa nilai terakhir bahkan setelah kematian seseorang. Memikirkan hal ini, gejolak dalam hati Song Ruyu sedikit mereda. Dibandingkan dengan dijejali oleh Wu Feiyan di istana pil lumpur dengan formasi yang dapat mereduksi seseorang menjadi bom manusia, ditangkap oleh Ye Chen sepertinya bukan hal yang buruk. Pada saat ini, Song Ruyu kembali teringat dengan keluarganya, dan dia membuka mulutnya dengan agak khawatir untuk bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye? Itu? Kalau begitu, apakah benar aku tidak akan bisa melihat keluargaku lagi di masa depan?" Ye Chen berkata, "Jika suatu hari nanti aku bisa membunuh Wu Feiyan sendiri, aku akan memberikan kalian semua kebebasan sepenuhnya, termasuk membantu kalian semua untuk melepaskan diri dari belenggu racun aneh itu. Saat itu, kalian akan bisa bertemu dengan keluarga kalian." Song Ruyu mengangguk pelan. Dia tidak tahu apakah Ye Chen akan mampu memenggal kepala Wu Feiyan atau tidak, tetapi pada saat ini, hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan antisipasi untuk hari ini. Nasib menyedihkan keluarga Song selama ratusan tahun adalah gara-gara Wu Feiyan, dan jika dia ingin benar-benar mendapatkan kembali kebebasannya, itu hanya mungkin jika Wu Feiyan meninggal. Jika dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya, hal pertama yang ingin dilakukannya adalah mencari ibunya. Hal ini dikarenakan ayahnya telah merenggut dia dari ibunya saat dia berusia 1 tahun, sejak saat itu dia tidak pernah melihat ibunya lagi, dan ingatannya pun telah kabur sejak lama, dia tidak dapat mengingat sedikit pun tentang ibunya. Akan tetapi, justru karena ia tumbuh tanpa sosok ibunya, maka rasa kehilangan sosok ibu di hatinya pun semakin sulit diredakan. Hanya saja, mencari ibunya sebelumnya merupakan ide yang sangat berbahaya baginya, karena moto keluarga Song dengan tegas melarang siapapun mencari keberadaan ibunya. Tetapi saat ini, dia tidak lagi berada di bawah kendali masyarakat Qing yang rusak, jadi jika ada kesempatan dia dapat menemukan ibunya, dia masih ingin mencobanya. Ketika Ye Chen melihatnya sedang merenung, dia pun berkata, "Ding Yuanbo dari empat Pangeran Agung juga telah tunduk kepadaku. Hanya saja seperti dirimu, dia memiliki racun aneh yang ditinggalkan oleh Wu Feiyan di dalam tubuhnya. Jadi aku menempatkannya di Huaxia untuk berkonsentrasi pada kultivasinya, dan ketika masalah kali ini terpecahkan, aku akan membawamu ke Huaxia, sehingga kalian berdua dapat bertemu, dan mungkin kalian berdua juga dapat saling membantu." Saat berkata demikian, Ye Chen tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, "Biun Ruge,
Song Ryu, Ruge, Ryu, kalian berdua memang ditakdirkan untuk satu sama lain. Song Ryu tertegun dan buru-buru bertanya, Tuan Ye, apakah Anda akan membawa saya ke Tiongkok? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6990. Ye Chen berkata, ya aku juga belum memikirkannya untuk saat ini, apakah akan membiarkanmu meninggalkan Maroko bersama yang lain di sini, atau membawamu kembali ke Tiongkok? Song Ryu buru-buru berkata, Tuan Ye, tolong bawa aku kembali ke Huaxia. Ayahku pernah mengatakan bahwa aku lahir di Tiongkok. Mungkin ibuku masih tinggal di Huaxia sekarang. Ye Chen bertanya padanya, kamu ingin mencari keberadaan ibumu? Saya mau. Song Ryu mengangguk dengan berat, namun dengan cepat menambahkan dengan tergesa-gesa, Tuan Ye jangan salah paham, saya tidak berpikir untuk segera mencari ibu saya setelah tiba di Huaxia. Saya akan mengikuti pengaturan Tuan Ye dalam segala hal. Ye Chen berkata, jika kamu bekerja sama dengan baik denganku untuk menyelesaikan apa yang ingin aku selesaikan, aku dapat mempertimbangkan untuk membawamu kembali ke Huaxia. Dan jika kamu ingin menemukan ibumu, aku juga dapat membantu. Song Ryu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Ye. Apapun yang Tuan Ye minta saya lakukan, saya pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Ye Chen berkata, semua petinggi pengawal Snapdragon sedang menunggu di ruang konferensi. Ikuti aku untuk menemui mereka, dan kita akan memulai rencana evakuasi malam ini. Song Ryu segera berkata, baiklah Tuan Ye. Di dalam ruang konferensi saat ini, sekelompok kepala pengawal Snapdragon telah lama menunggu di sini. Yin Xiaoyang telah memanggil mereka, tetapi tidak memberitahu mereka apapun yang berhubungan dengan Ye Chen, dan hanya menyinkronkan rincian rencana pertukaran darah besar dengan mereka terlebih dahulu. Ketika orang-orang ini mendengar bahwa rencana pertukaran darah akan segera dilaksanakan, mereka semua seperti terong beku, kepala mereka terkulai dan mereka tidak dapat mengumpulkan energi apapun. Mereka juga dapat melihat dengan jelas maksud di balik rencana ini, mengetahui bahwa begitu rencana ini dilaksanakan, mereka akan terpisah secara permanen dari keluarga mereka dan berada di belahan dunia yang berbeda. Sayangnya, tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengubah situasi ini. Selama perintah untuk pertukaran darah besar-besaran turun, semua orang harus mematuhi perintah itu. Jika tidak, satu-satunya hal yang menanti mereka dan keluarga mereka adalah kematian. Setelah Yin Xiaoyang selesai mengatakan hal ini, dia kemudian berkata kepada orang banyak, saat ini kita memiliki kesempatan untuk sepenuhnya membalikan situasi ini. Saya hanya tidak tahu apakah saudara-saudara bersedia berdiri di sisi saya, Yin Xiaoyang. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka segera mengambil sikap. Bagi mereka, perubahan darah yang besar merupakan situasi yang paling menyedihkan yang dapat mereka bayangkan, terlebih lagi bagi satu sama lain, jadi selama ada kesempatan untuk dapat membalikan situasi ini, semua orang bersedia mengambil kesempatan. Tentu saja, premis pengambilan risiko adalah bahwa tingkat keberhasilan harus memiliki jaminan tertentu. Jika tingkat keberhasilannya diabaikan, orang-orang ini tidak berani mengambil nyawa keluarga mereka untuk bercanda. Namun, selanjutnya Yin Xiaoyang berhenti membocorkan rincian apapun kepada orang banyak, ia hanya meminta mereka untuk menunggu dengan sabar, dan mengatakan bahwa ia akan segera menunggu kesempatan. Orang-orang tidak tahu kenapa, mereka semua bicara satu sama lain di ruang konferensi, seolah-olah mereka sedang duduk dalam posisi tegang, tidak tahu apa maksud Yin Xiaoyang dengan meminta mereka menunggu kesempatan di sini. Tepat pada saat itu, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka. Semua orang segera melihat ke arah pintu, dan melihat Ye Chen melangkah masuk, diikuti oleh Panglima Song Ryu yang berkedudukan tinggi. Orang-orang ini tidak mengenal Ye Chen, tetapi mereka mengenal Song Ryu. Melihat Song Ryu datang, satu persatu hati mereka panik. Mereka mengira bahwa mereka sedang mendiskusikan pembalikan situasi. Perubahan besar darah di sini ditemukan oleh Song Ryu. Maka, satu persatu, mereka semua berdiri dengan hati yang lemah dan dengan hormat memberi hormat kepada Song Ryu, sambil dengan hormat berkata, "Bawahanku telah bertemu dengan Komandan Song." Melihat ini, Song Ryu pun berkata, mulai sekarang, aku sudah selesai dengan Broken King Society, dan aku bukan lagi Panglima Broken King Society, jadi kalian semua bisa memanggilku Nona Song jika kalian mau. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka terkejut. Song Ryu adalah komandan kantor komandan tentara kanan,
Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengumumkan di depan orang banyak bahwa dia memutuskan hubungan dengan Broken King Society? Selain itu, bahkan jika dia akan memutuskan hubungan dengan Broken King Society, mengapa dia membicarakannya di depan dirinya sendiri? Bagaimanapun, status dan kekuatan pengawal Snapdragon sama-sama 100.000 mil jauhnya darinya. Tepat saat kerumunan itu kehilangan kata-kata, Ye Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya, Tuan-tuan, jika saya memberi Anda dan keluarga Anda kesempatan untuk melepaskan diri dari kendali masyarakat Qing yang rusak, apakah Anda bersedia menerimanya? Bersambung.